يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها maka tidak menambahi panjang lagi, atau dinamakan jaiz karena diantara para imam qurra berbeda-beda bacaannya. Khilafnya ini menjadi 3 golongan. Nomor 1, sebagian qurra mewajibkan membaca qasr pendek, tapi tidak, imam kita Hafiz Asim tidak pakai yang qasr, hanya dibaca sebagai mat asli kadar 1 alif saja, tidak menambahi panjang. Lah ini yang di kaset sering pakai yang ini, yang di kaset-kaset itu, murotal itu ya, sering pakai pendek. Tapi itu imamnya jelas sedikit sekali yang ngikuti. Menurut ini bukan mat jaiz lagi, bahkan mat tobi. Lah nek mbok waca pendek 2 harakat padha karo ya mat tobi ora jaiz. Nah, ini dikasih tahu alasannya. Bukan nggak boleh, ya boleh. Bertemunya hamzah yang sudah beda kalimat tidak bisa membekas. Sebagian qurra menambahi panjangnya sama dengan mat wajib muttasil, yaitu Imam Waros, Hamzah 2, Ibnu Amir 3, Ali Al-Kisai 4, Imam Asim gurunya yaitu Imam Hafiz 5. Jadi Imam 5 ini udah sepakat ini. Tapi ukurannya memanjangkan berbeda-beda seperti mat wajib muttasil tadi, hanya 2 alif dan 2 alif setengah. Nah ini 5 imam sepakat, otomatis banyak di internasional yang pakai ini. Tapi kenapa di murotal, di kaset-kaset pakai yang pendek? Ya tergantung dia punya link ya, punya duit bisa merekam. Jenengan ya bisa merekam gitu. Jenengan punya duit bikin channel ya bisa merekam panjang. Hanya soal seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham ilmu, tidak terpengaruh dengan tenarnya seseorang itu, atau sudah di kaset, tidak. Mu'ammar itu dulu ya pakai ini tajwidnya, itu sudah internasional. Sak senengnya deh, karena sab'ah dia menguasai sab'ah, mau pakai imam aja mana aja bisa. Nah, tapi kalau kita hanya 1 imam aja ini belajar, jadi nggak perlu ngikuti yang tidak tahu ilmunya, kita yang ngikuti yang tahu ilmunya. Kemudian nomor 3, sebagian qurra yaitu Imam Qalun dan Ad-Duri. Jangan pengalaman seperti ini bisa buka di sanad di awal itu. Imam Ad-Duri mempunyai wajah 2, membaca qasr dan membaca panjang seperti mat wajib. Wajah-wajah qiraah ini semua muttasil, semua mutasil, sambung dan mutawatir dari beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh-boleh saja. Walhasil yang perlu kita garis bawahi, bacaan yang kita baca yaitu qiraah masghurah riwayat Imam Hafiz, ada 2 jalur torik jalan yang masing-masing masghur semua. Namun yang berlaku diajarkan oleh guru-guru kita di Indonesia, semua mat jaiz dibaca panjang kadar 2 alif atau 2 alif setengah. Karena Imam Hafiz dari jalur ini mewajibkan panjang sekian, yaitu menurut toriknya, jalannya Imam Ubaid ibnu Sobah. Adapun menurut torik lain, yaitu menurut Imam Amr ibnu Sobah, semua mat jaiz dibaca qasr 1 alif. Jadi mat tobi'i saja, dan bacaan saktah tidak ada sama sekali. Kalau imam ini saktah nggak ada, makanya kita harus ikut imam yang kita ketahui ilmunya. Ada saktah, ada imalah ya, dalam Al-Quran. Dan ada beberapa perbedaan bacaan kedua torik ini, memang bacaan riwayat Hafiz dari Asim. Maka yang penting setiap mat jaiz kita latih panjang semua, jangan ada yang ketinggalan. Kita membedakan ya panjang lah ya, agar tidak campur ada yang panjang dan ada yang pendek. Bukan jaiz maksudnya, boleh panjang boleh pendek. Tapi bacaan mana yang ditetapi? Kalau bacaan menurut jalur yang pendek memang bukan mat jaiz, bahkan mat tobi'i saja. Jadi dia tidak ada mas,
Kalau yang pendek dia tidak ada namanya mad jaiz munfasil, nggak ada. Itu dihitung mad tabi'i semua. Gitu. Walaupun bertemu hamzah karena beda kalimat, dia dinamakan mad tabi'i, makanya dibaca qasar. Jadi misalnya ada orang baca qasar, baca 2 harokat, ditanya ini bacaan apa kok mad jaiz munfasil, salah, berarti dia ikut imam yang tidak ada mad jaiz munfasil, adanya mad tabi'i. Nah, ilmu seperti ini yang harus dipahami ya. Nanti kita sebaiknya baca panjang sama dengan mad wajib mutasil biar bahwa ada mad jaiz munfasil. Di samping hendaknya memakai guru yang membaca pendek. Oh, kelewatan ya. Maka kesemuanya harus dibaca 1 alif, jangan ada yang terbaca panjang. Di samping hendaknya memakai guru yang membaca pendek. Jadi misalnya orang itu ikut imam yang jaiz munfasil dibaca pendek, itu enggak boleh baca panjang karena imam itu enggak ada jaiz munfasil. Harus pendek semua. Ini kalau repotnya misalnya dia baca pendek nggak stabil, apalagi menamakan jaiz munfasil, salah karena dia nggak ada bacaan mad jaiz munfasil, mad tabi'i semua gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Dalam hal ini kalau Anda ingin membaca mad jaiz yang pendek, saya terangkan banyak dan panjang lebar tentang beberapa perbedaan bacaan antara kedua torik itu di buku saya yang berjudul Tajwid Jazariyah. Nah, itu beda, tidak dijelaskan di sini karena itu kalau kita belum mahir tidak perlu yang aneh-aneh, nanti malah bacaannya salah. Ini dikasih contoh lagi bacaan asli dari kitab Minahul Fikriyah di catatan kaki ini nomor 1. Tak bacain Arabnya tok ya. Wa amma qaulul misra fal jaiz maka namadhu jaizan inda jami'il qurra ma'a jawazil qasri wa qila ma jaza madhu inda jami'il qurra'i wal ibaratul ula aula fala yakhfa anna kilaihuma la yasihu inda arbabil mabni wa ashabil ma'na kama sabaqa min annal madda al munfasila yajibu qasruhu inda ba'di fala yajuzu maddu inda ba'dihim wa yajibu maddu inda akharin fala yajuzu qasru indahum intaha. Alif ha itu intaha, wis rampung. Sudah selesai keterangan Al-Minahul Fikriyah Sohifah atau halaman 50. Nah, ini